ibu-ibu dari badan keahlian DPR RI. Saya langsung saja. Yang pertama terima kasih kehadiran dari Banyuwangi. Yang kedua, badan keahlian ini sebenarnya luar biasa ya. Tadi di situ ada perancang undang-undang, tentunya ada yang bertugas untuk melakukan evaluasi, kira-kira gitu ya. Jadi hari ini keluhan-keluhan kami dari Pemda Banyuwangi, termasuk DPRD, kemudian punya tim Pak Dimas di sini untuk memberi masukan-masukan dalam rangka untuk perubahan undang-undang 3. Tentunya kita berangkat dari Undang-Undang 12 2011. Kemudian muncul lagi Undang-Undang 13 2022 dan hari ini kita bicara untuk perubahan yang ketiga kira-kira gitu. Tapi tadi sudah disampaikan bahwa ini bukan perubahan tapi membuat yang baru, Pak. Kira ini bagus. Oleh karena itu saran saya selaku Kabak Perundang-undangan dan Persidangan di DPRD yang membantu Bapak Perda, kami memberi beberapa saran. Yang pertama tadi sudah disinggung sama Pak Bagas tadi, hierarkis. Hierarkis yang kita tahu ada yang sampai di Perda, ada lagi yang sampai di peraturan desa. Ya, barangkali mungkin sudah berubah. Oleh karena itu, tentunya konsistensi itu penting. Membuat undang-undang tentunya di tingkat pusat DPR dengan pemerintah. Ya. Kemudian membuat perda provinsi tentunya gubernur dengan DPR provinsi. Membuat perda tentunya kewenangan bupati wali kota dengan DPR-nya, begitu. Nah, konsistensi itu perlu ada di situ. Oleh karena apapun perubahan yang kita lakukan, tentunya hierarkis itu pasti tidak mungkin bergeser dan tidak mungkin berubah. Kecuali kita menambah hierarkis seperti yang disampaikan tadi Pak Bagas dan Pak Dimas tadi. Kira-kira posisinya peraturan menteri itu kira-kira di mana kan? Keluar kita di lapangan, jangankan peraturan menteri, Pak. Yang kira-kira bisa, anggaplah secara kasarnya, bisa di atasnya perda. Gitu. Surat edaran pun ada sanksinya, Pak. Bisa menghukum pemerintah kabupaten kota, gitu. Bisa memberi sanksi. Sehingga kadang-kadang kita ini punya peraturan daerah, ada peraturan menterinya ada, tapi begitu surat edaran keluar, kita harus patuh surat edaran itu. Padahal di mana-mana surat edaran itu katanya orang sih himbauan. Tapi ternyata himbauan itu jauh lebih sakti daripada program perundang-undangan. Ini masukan nanti coba diramu di sana kira-kira seperti apa. Tentunya tugasnya badan kalian ini juga memberi informasi masukan kajian teknis secara akademis kepada DPR. Jadi ini perlu dipikirkan secara matang karena kita sudah terlalu lama. Kita sudah mau ulang tahun yang ke-80 soalnya. Merdeka Indonesia juga. Kita muter-muter aja. Saya ini suka membaca perundang-undangan. Terakhir saya mengikuti undang-undang KUHP, begitu diperlakukan kalau saya 2022 ya, 2023. Bunyinya di situ berlaku 3 tahun kemudian kan itu. Artinya apa? 2025. Kalau tidak salah nanti bulan November gimana? 3 tahun baru berlaku gitu. Barang belum berlaku sudah mau dirubah, Pak. Coba. Ini kadang-kadang karena apa? Kita ini harus juga mempersiapkan kira-kira rancangan perda apa yang nanti untuk sebagai penjabaran dari perubahan itu kan itu. Kita masih baru berpikir, baru diskusi di tingkat pusat sudah mau berubah lagi, Pak Mas. Stres nggak yang menghadapi seperti itu? Stres, Mas. Jadi kadang-kadang kita gimana ini? Ada lagi undang-undang yang kita baru berjalan, baru matang gitu kan? Di sana sudah berubah. Kita belajar lagi ya, baru. Kepentingannya berubah. Nah itu dia, berubah sudah. Kita baru matang nih kan? Baru on the track nih kan ya? Oh sudah berubah di atas. Pusing lagi kita cari lagi pasal-pasalnya gimana menyesuaikan. Ini yang saya kira karena hierarkisnya sudah jelas, batasilah kewenangannya itu. Contoh, kalau evaluasi perda, saya tahu persis yang namanya Kemendagri itu
dia melakukan evaluasi itu ya perda polisi kan gitu evaluasinya. Dan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah itu belum berubah sampai dengan hari ini. Kewenangannya ada di situ. Untuk perda kabupaten kota itu kan kewenangannya di gubernur. Makanya di Undang-Undang 23 kan mengatur gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat, tidak ada sekedar kepala daerah kan begitu aja. Tapi kadang-kadang di tingkat pusat itu sepertinya apa namanya kayak kehabisan pekerjaan gitu. Itu aja. Yang menjadi kewenangannya kadang-kadang ditinggal, yang bukan kewenangan itu diurusin. Nah ini kalau di buku konservator ini memang harus banyak mendengarkan kami ngoceh gitu ya, kira-kira maaf ya. Kan itu kan suara hati katanya kan. Kalau kesalahan gitu. Karena saya lama di bagian pemerintahan, mendampingi dengan teman-teman bagian hukum untuk menjalankan pemerintahan di Boyolali. Jadi kita mengalami seperti itu. Ada lagi undang-undang yang kadang lebih jelas daripada PP-nya. Undang-undang nanti kalau nanti mau ibu baca di PP tentang kecamatan itu, undang-undangnya lebih rinci dari PP-nya. Betul apa? Undang-undangnya lebih rinci dari PP. PP-nya mengatur apa, undang-undang mengatur syarat-syarat untuk menjadi menjadi pejabat ini. Begitu masuk di PP-nya menjadi bersifat umum, tidak dijelaskan. Karena ketika membahas PP itu saya hadir di Jakarta tahun 2016 bulan Maret. Saya sedih, begini. Padahal di undang-undang itu rinci, jelas. Begitu masuk PP, penjelasannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gimana? Saya ceritakan. Mestinya kan PP itu lebih rinci dari undang-undang begitu. Begitu masuk peraturan menteri, lebih rinci lagi dari PP kan gitu aja. Diratiskan gitu, kira-kira gitu aja. Nah ini yang kira-kira saya tidak tahu nanti badan kalian itu untuk memberi kajian seperti apa, sehingga harapan kita nanti begitu masuk di undang-undang P3 ini bisa mengunci di situ, ya, bisa mengunci di situ sehingga kita patuh untuk melaksanakan itu. Jadi harapan kita kalau undang-undang ini belum dilaksanakan, ya mesti jangan dulu dilupa. Jadi, nah itu harus kalian. Jadi kita ini harapan kita ini biar lebih cepat Pemda ini bergerak. Kita bicara percepatan melayani dengan tuntas kan gitu. Tapi aturannya berubah-ubah, kemudian yang sudah berubah pun kadang-kadang masih dirubah lagi gitu. Jadi usulan-usulan kami, ya mungkin hari ini, mulai dari ini semua kita yang bicara hari ini bisa dicatat saja. Saya kira ini tidak untuk dijawab Pak Rohan. Ini harus dicatat, nanti kira-kira di sana dirumuskan seperti apa untuk memberi masukan dalam rangka perubahan undang-undang. Ya. Nah, sehingga walaupun kami akhirnya beberapa, tapi saya kira cukup untuk mewakili suara hati lah di pemerintahan Boyolali gitu. Ada lagi undang-undang kemarin ya, kita barusan ini di pusat evaluasi terhadap perda ini. Kadang-kadang kita bingung, perda ini kita sudah undangkan. Semua orang tahu ketika suatu peraturan daerah atau suatu undang-undang itu kalau sudah diundangkan, artinya berlaku kan, kira-kira gitu. Tapi masih ada evaluasi. Kita bingung. Contohnya PDRT Pak Ketua. Kita ini sudah diundangkan setahun yang lalu, tapi hari ini evaluasi Pak Ketua ya. Saya tadi diskusi sama Pak Kari, kira-kira fungsinya evaluasi ini kira-kira ada yang gimana? Apakah cukup ada lagi perubahan yang cukup dimasukkan ke situ? Nah, tapi barang ini sudah diundang. Artinya kita sudah mulai melaksanakan itu setahun dulu. Ya. Jadi harapan kita coba dirumuskan kembali untuk bisa diatur di undang-undang P3 ini supaya masing-masing kementerian atau lembaga tentunya punya kewenangan yang terikat dengan undang-undang. Jangan tiba-tiba kita sudah jalan, tiba-tiba orang muncul di tikungan jalan, dipotong di situ. Setelah semua kita gitu. Jadi makanya perlu konsistensi di situ untuk memahami dan kita di pemerintah daerah ini biar tidak ompong-ambing tapi terus dibantu sehingga kita bisa melakukan percepatan di daerah. Kemudian saya kira mungkin
Pak Ketua BK ini kayaknya tidak hanya beliau datang ke sini, tapi suatu saat kita juga harus konsultasi juga di sana. Perdana itu kan Pak Wan. Ya, saya kira ini lebih bagus, kita juga harus ke sana konsultasi apa kesulitan kita konsultasi di sana. Ya. Sehingga apapun yang kita lakukan menyangkut dengan rancangan perda yang saya kira bisa dibantu ini. Mudah-mudahan semua luar biasa nih. Saya kan sudah agak tua ya sama Pak Wan. Tapi kalau yang lain masih muda-muda semua. Mudah-mudahan bisa menyuarakan apa yang kita bicarakan hari ini di pusat, sehingga undang-undang yang baru ini nanti betul-betul dilaksanakan dengan baik. Kalau memang sudah itu kewenangan daerah, ya udahlah kewenangan daerah. Kalau itu kewenangan gubernur, sudahlah itu kewenangan gubernur. Makanya secara kasar tadi saya bilang tadi, jangan sampai terjadi di pusat itu seperti kekurangan pekerjaan. Hormati Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah. Ya kan? Kalau enggak ya, Undang-Undang 23 2014 ini pun ditelepon juga. Begitu peraturan muncul, diambil ke pusat. Begitu peraturan menteri muncul, diambil lagi. Kita ini lama-lama cuma jadi penonton. Bingung kok melaksanakannya mana. Diambil satu-satu, diambil satu-satu. Sampai kalau soal teknis yang tidak cukup diselesaikan di tingkat kabupaten yang bersangkutan, di tingkat provinsi yang bersangkutan, semua harus lari ke pusat. Jadi tidak hanya apakah katakanlah ada peraturan menteri dalam negeri umpamanya. Rekomendasi tertulis itu lebih canggih, lebih ampuh. Rekomendasi sama surat edaran lebih ampuh. Contoh ketika kita mau melaksanakan pilkada ini, ada surat edaran keluar. Kalau tidak menganggarkan anggaran untuk pilkada mulai 2014 dan 2013 dan 2015 sekian persen itu dikenakan sanksi. Gawatnya. Saya kena sanksi. Karena waktu itu kan dianggarkan selama 2 tahun bertahun. Tidak langsung dianggarkan di 2014, tapi mulai 2013, 2023 dan 2024. Itu ada surat edaran, ada sanksi. Sampai seperti itu. Padahal kalau sudah bicara pilkada, saya yakin mesti jauh. Ini yang saya kira coba kita ini baik antara pusat, kemudian daerah, atau juga undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah dan juga di situ, kita patuhi itu. Karena undang-undang ini dibikinkan untuk membatasi kewenangan kita juga kan. Karena mengandung hierarkis di situ. Kalau hierarkis tentunya adalah lembaga yang punya kewenangan membahas itu, tentunya di DPR pada pemerintah daerah. Jadi kira-kira itu yang perlu disampaikan. Nanti bisa diskusi barangkali pokoknya dari teman-teman dari badan sekalian. Kami ini kira-kira kami perlu untuk memberi masukan umpamanya. Perlu diberi masukan umpamanya. Kira-kira apa? Di pasal berapa yang minta kami memberi masukan umpamanya. Nah itu bisa. Nah, sehingga kita lebih cepat untuk memahami. Pasal mana, oh ini pasal ini perlu kami minta masukan. Ini punya seperti ini, nanti pelaksanaan seperti ini. Tapi ada nggak masukan umpamanya? Kira-kira seperti itu. Kira-kira demikian Pak Ketua. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa dicatat dengan baik dan bisa dirumuskan untuk dalam rangka pembentukan undang-undang yang baru ini sebagai pengganti undang-undang 12, 2011 maupun 13, 2022. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih. Itu lebih banyak curhatnya gitu. Ada sendiri banget ini. Memang harus curhat. Ini berkaitan minta. Dengan hati yang paling dalam itu. Sampai apa nih namanya? Beruap-uap lah. Sampai curhat saja. Saya membuka beberapa waktu yang lalu dibuka semua sama Pak Didi. Tapi yang menarik itu ada pesan di situ. Pesannya apa? Soal-soal di DPR itu kok nggak ada kerjaan ya? Kok aturan